Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Hari ini kita akan membahas soal matematika. Ya, ini tentang bilangan campuran. Ya, pencampuran itu 2,5 kali 0,25 ditambah 1/8 dibagi 3/4. Jadi hari ini kita membahas tentang perkalian, penjumlahan, dan pembagian pada bilangan campuran, pecahan, dan bulat. Jadi sebelumnya kita kerjakan satu persatu. Ini dulu, baru ini, kemudian baru dijumlahkan. Jadi untuk memudahkannya, 2,5 dikali 0,25. Samakan dulu seperti yang saya bilang biar perkalian ini mudah. Samakan dulu penyebutnya. Sebelum menyamakan penyebutnya, maka kita jadikan dulu kedua-duanya pecahan. Karena gini, ini kan campuran, ini desimal, maka kita rubah jadi 5/2, itu hasil dari 2 kali 2 tambah 1 dikali 25, 2 angka, satu angka itu 10, 2 angka 100/100. Supaya tidak susah mengkalikannya untuk mengecilkan angkanya, maka ini bisa kita buat potong 25, maka ini jadi 1, ini jadi 4. Jadinya 5/2 dikali 1/4 sama dengan 5/8. Ini untuk yang pertama, ya. Ini untuk yang pertama. Kemudian yang kedua ya, yang kedua 1/8 dibagi 3/4. Biar memudahkannya, kita buat dulu dalam bentuk pecahan. 1 kali 8 ditambah 1 9 dibagi 8 dibagi 3/4. Seperti yang pernah kita pelajari, bahwasannya kalau pembagian pada pecahan merupakan pengali, tapi penyebut yang sebelah ini yang nomor 4, yang 3/4 dibalik menjadi penyebut menjadi pembilang, pembilang menjadi penyebut. Jadi sama dengan 9/8 dikali 4/3. Biar mudah pengaliannya, nggak terlalu besar, maka ini kita matikan, ini jadi 1, ini jadi 2, ini kita matikan, ini jadi 3, ini jadi 1. Jadi sama dengan 3/2. Oke, sampai di sini. Jadi ini yang nomor 2, ini ya. Oke, sekarang kita jumlahkan. Yang nomor 1 5/8 ditambah 3/2. Untuk mendapatkan hasil, maka kita harus samakan dulu penyebutnya, ya. Jadi 5/8 ditambah ini jadikan 8 juga. Setaranya 8 dibagi 2 sama dengan 4. 4 dikali 3 sama dengan 12. Jadinya 17/8. Oke, 17/8. Maka 17/8 ini setara dengan 8 dibagi 17 sama dengan dikali 2, ini 16, sisanya 1. Maka 2 satunya naik per 8. Oke, sekarang kita lihat jawaban. Apakah ada? Ya, ternyata ada. Jawabannya 21/8. Nah, ya. Oke, mari kita ulangi dari awal, ya. Jadi adik-adik, sepertinya matematika ini membingungkan.
tapi pada dasarnya ini mengasihkan. Jadi yang paling penting berpikir positif dulu, bahwasanya kita bisa mengajarkan matematika dengan mudah dan gembira. Ini konsep dasar berpikir membuat kita bisa menganalisa berbagai persoalan di kemudian hari. Jadi ya, ini ada soal bilangan campuran, pecahan. Untuk ini namanya bilangan campuran ya, ada bilangan bulat dan ada pecahannya. Kemudian ini ada desimal, ini ada pengalian, ada penjumlahan, ada pembagian. Jadi dari sini seperti kita ketahui, 2,5 kali 0,25 ditambah 1/8 dibagi 3/4. Jadi untuk menyelesaikan ini, pertama setelah mengerti soal, buat tahapan penyelesaiannya itu kita bagi menjadi dua bagian. Ini bagian pertama, ini bagian kedua. Kemudian kita kalikan 2,5 kali 0,25. Itu nilainya 2,5 itu setara kalau dibilang pecahan 5/2. Kalau 0,25 itu setara 25/100. Jadi kalau 0,1 1/10. Kalau 0,3 3/10. Kalau 0,35 35/100. Kalau 0,361 361/1000. Jadi per 1 desimal ini merupakan per 10. Kalau 2 desimal per 100. Kalau 3 per 1000. Kalau 4 per 10.000. Oke. Jadi 0,25 itu kita bilang 25/100. Jadinya supaya pengaliannya nggak susah, nggak sulit, kita kecilkan. Yang atas kita bagi 25, maka yang bawah kita bagi 25. Ini harus seragam ya, nggak boleh yang atas dibagi 25, yang bawah dibagi 20. Jadi kalau yang atas dibagi 5, yang bawah bisa dibagi 5. Kalau dibagi 5, 5/20. Tapi biar kita mudah mengkalikannya, maka kita buat kecil. Jadi 25/100 sama dengan 1/4. Oke. Jadi 5/2 dikali 1/4. Karena ini perkalian, maka tidak perlu penyamaan penyebut dan pembilang. Untuk penjumlahan dan pengurangan diperlukan penyamaan penyebut. Tapi kalau untuk perkalian atau pembagian tidak diperlukan penyamaan penyebut. Maka ini langsung bisa kita kalikan. 5 dikali 1 5, 2 dikali 4 8. Ini yang tahap pertama. Oke. Kemudian masuk ke soal nomor 2. 1/8 dibagi 3/4. Nah, di sini ada pembagian. Maka seperti tadi, kalau tadi yang di tahap 1 perkalian, ini adalah pembagian. Maka 1/8 itu sama dengan 9/8. 3/4 ya 3/4 kita bagikan. Artinya memudahkan kita, maka 9/8 dikali 4/3. Ini kita balik, penyebut jadi pembilang, pembilang jadi penyebut. Setelah kita balik, untuk memudahkan kita kecilkan angka. Jadi pada saat perkalian, untuk mengecilkan angka bisa sesama satu lokasi penyebut dan pembilang dikecilkan ataupun sungsang. Artinya gimana? 8 sama 4 ini sama-sama dibagi 4. Jadi 4 dibagi 4 1, 8 dibagi 4 sama dengan 2. Kemudian 9 dan 3 ini sama-sama dibagi 3. 3 dibagi 3 1, 9 dibagi 3 3. Makanya hasilnya jadinya 3 dikali 1 sama dengan 3, 2 dikali 1 sama dengan 2. Jadi 1/8 dibagi 3/4 sama dengan 3/2. Oke. Ini semua masih dalam bentuk pecahan. Terus apa soal berikutnya? Ya, soal berikutnya ternyata yang pertama dan yang kedua dijumlahkan. Di sini kita perlu menjumlahkan 5/8 tambah 3/2. Untuk kasus seperti ini, maka tidak bisa langsung dijumlahkan 8 tambah 2, 5 tambah 3, karena ini bilangan pecahan. Jadi kalau bilangan pecahan, bilangan campuran dan pecahan, bilangan campuran harus dijadikan dulu jadi bilangan campuran. Ini campuran namanya, ada bilangan bulat dan bilangan pecahan. Ini bilangan pecahan, yang ini saja bilangan bulat. Jadi kalau misalnya
misal 1 ini bilangan bulat, ini 1 misalnya, ini bilangan bulat, 1,5 ini desimal, 1/2 ini campuran, 1/2 ini pecahan. Jadi harus bedakan ya. Ini bilangan bulat 1/1 ini desimal, artinya 15/10. 1/2 ini sama nilainya, ini campuran, 1/2 ini pecahan. Jadi setiap penjumlahan bilangan pecahan atau desimal atau campuran, maka untuk memudahkannya berubah dulu dalam bentuk pecahan. Jadi setelah dalam bentuk pecahan, maka ini kan tidak sama penyebut, nggak bisa langsung jumlah, kita harus menyamakan dulu penyebutnya supaya dia seragam. Jadi 5/8 ditambah 3/2 ditambah 3/2 supaya sama, kita boleh merubah penyebut mengikuti yang ini atau yang lain, yang besar atau yang kecil. Jadi supaya memudahkan kita, supaya cepat, kita ambil saja angka 8 karena 8 merupakan faktor kelipatan persekutuan dari 2. Jadi 5/8, 8 ini dibagi 2, 4 dikali 3 12. Kalau dia kalau dia ada faktor persekutuan yang lebih kecil, kita ambil yang lebih kecil. Tapi karena nggak ada yang lebih kecil, nah ini bisa nggak kita buat 4? Bisa, hasilnya sama. Ini contoh ya, ini misalnya 4 kita buat, ini tambah 4. Kalau 4 dibagi 8 misalnya, nah ini di 2,5, rumit, makanya nggak bisa. Tapi kalau misalnya kita buat ini 16, ini 16 dibagi 8, 2 dikali 5 10, berarti itu harus 10. 16 dibagi 2 8 kali 3 24. Jadi dia harus dicari yang bisa berapa pengalinya antara 2 dan 8 yang terdekat. Karena 8 sudah cukup, maka nggak kita pakai 16. Karena ini hasilnya, kalau ini jadinya 34/16. Kalau kita kecilkan 34/16 ini kita bagi 2, ini jadi 17, ini kita bagi 2, ini jadinya 8, sama jadinya 17/8. Jadi ngapain kita pilih angka yang tinggi? Karena angka yang tinggi lebih sulit mengkali-kalikannya daripada angka yang rendah. Jadi 17/8, jadi mau penyebutnya 8, 16, mungkin 24, itu nggak ada masalah. Tapi semakin kecil persekutuan, kita semakin mudah mengalihkannya, mengkalikan dari sini kemari, mengkalikan ke atas, dan menjumlahkannya. Setelah dapat angka 17/8, maka 8 dibagi 17. Berapakah? Kita 2 kita letak kali 8 16, sisa 1. Jadi 21/8. Saya ulangi ya. Jadi setelah ditambahkan 5 tambah 12 17. 8-nya nggak ditambahkan, 8-nya tetap. Jadi kalau penjumlahan dan pengurangan, yang dijumlahkan cuma yang atas. Kalau perkalian, yang dikalikan atas kali atas, bawah kali bawah. Dia memudahkannya dikecilkan. Tapi kalau penjumlahan dan pengurangan, yang ditambahkan cuma yang atas, yang bawah tetap. Jadi kalau ini misalnya 10, nah ini 10, ini 24, maka yang dijumlahkan yang atas, yang bawah enggak. Bukan 34/32 ya. Jadi bedakan. Kalau perkalian ini dikalikan, ini dikalikan. Kalau pembagian ini dirubah jadi perkalian dulu. Ini ke atas, ini ke bawah. Tapi kalau penjumlahan dan pengurangan, yang di bawah tetap nilainya, yang di atas yang dijumlahkan atau yang dikurangkan. Jadi hasilnya 17/8. Itu dalam aplikasi 17/8 itu artinya seperti ini, 8 dibagi 17 jadi 21/8. Oke, kita lihat jawabannya. Ada D. Jadi supaya adik paham bahwasannya untuk mengerjakan
kerjakan ini nanti bisa dikerjakan dalam waktu 1 menit atau 2 menit jika sudah terbiasa. Jadi kebiasaan itu yang membuat kita jadi cepat. Karena sebagian angka-angka ini mungkin nggak kita tuliskan. Ini kenapa saya tuliskan, karena adik-adik belum terbiasa. Sebagian angka-angka itu kita simpan di kepala, kita ingat dan kita tuangkan dan di kertas sebagian. Nah, untuk menghindari kesalahan, kadang-kadang kita terlalu pintar, terlalu cepat, silap angkanya, mendapat angka yang lain. Selalu pastikan apa yang ditanya, rumus apa untuk menjawab. Setelah dijawab, ulangi sekali lagi baru pilih. Seperti biasa, tips lakukan dari soal yang termudah. Jangan bertahan di soal yang sulit, karena nilai yang dicapai soal sulit dan soal mudah skornya sama. Jadi Anda bisa lulus dengan baik, dengan hasil yang baik, atau bisa masuk ke instansi-instansi yang Anda inginkan. Oke, itu dulu dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.